Halo Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari study case dan analisa kelompok terhadap kasus James Beck-Garden. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu saya, Azahra Felicia, serta rekan-rekan saya Arlika Permatasari, Ratu Olivia, dan Tefania Rifayani. Outline atau daftar isi dari presentasi kali ini adalah latar belakang kasus James Beck-Garden, rumusan masalah, analisa kasus dari tinjauan psikologi klinis, dan kode etik psikologi terhadap kasus James Beck-Garden. James Beck-Garden atau yang dikenal Jim Garden adalah seorang musisi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 14 Juli tahun 1945 di Amerika Serikat dan dibesarkan di San Fernando Valley of Los Angeles. Memulai karir profesionalnya sebagai musisi, menjadi backing dalam The Everly Brothers pada tahun 1963 atau pada usia 17 tahun. Ia mulai terkenal di tahun 1966 sampai 1976 sebagai musisi dengan talenta yang hebat dari genre musik the blues rock. Ketika kecil, Garden merasa ditinggalkan dan insecure. Perasaan tidak aman ini membuat Garden menjadi mendengar suara-suara yang menenangkan dan membuatnya butuh akan hadirnya suara itu. Di tengah kesuksesan karirnya, Garden mulai mencoba dan mengonsumsi drugs. Ada beberapa sosok yang dapat dilihat Garden, dan yang ia kenal adalah saudara laki-laki, bibi, dan juga ibunya. Suara ini juga mengatakan bahwa Garden memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dan negara, karena ia adalah Raja Alam Semesta. Pada tahun 1977, kepalanya Garden dipenuhi oleh suara ibunya setiap detik. Garden mendatangi dokter dan psikiater sebanyak 14 kali selama 6 tahun ke depan. Namun, dokter salah mendiagnosis penyakit mentalnya dan hampir membuat Garden mencoba bunuh diri karena overdosis. Oke, baik. Saya Arlika akan melanjutkan presentasinya. Setelah kejadian itu, kondisi Gordon semakin memburuk sehingga ia mengalami depresi berat dan kembali memeriksakan dirinya ke dokter. Namun sayangnya, dokter masih salah dalam mendiagnosis gangguan yang diderita Gordon. Akhirnya James Gordon memutuskan untuk berhenti dari karirnya sebagai drummer, di mana sejak saat itulah kehidupannya berubah. Seperti ia tidak pernah mandi, tidak pernah bercukur, tidak mengganti pakaian selama berhari-hari, menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk tidur dan menonton film di televisi, bahkan memainkan piano tanpa henti saat larut malam. Pada malam tanggal 1 Juni tahun 1983, Gordon menelpon ibunya dan berkata bahwa ibunya telah mengganggu dirinya dan ia akan datang untuk membunuh ibunya. Tepat 2 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 3 Juni tahun 1983, Gordon membunuh ibunya dengan menggunakan palu dan pisau. Setelah kejadian itu, Gordon sadar dan mengaku telah membunuh ibunya dengan berkata bahwa ia tidak tertarik untuk membunuh ibunya dan justru ia ingin menjauhi ibunya. Tetapi Gordon tidak memiliki pilihan lain dan di dalam kepalanya itu suaranya berkata ibunya lah yang ingin Gordon membunuh dirinya. Dalam persidangan kasusnya, James Gordon dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dengan dijatuhi hukuman 16 tahun seumur hidup dan didiagnosis memiliki gangguan mental. Selanjutnya, berikut adalah data clinical record James Gordon dalam persidangan kasusnya. Selanjutnya, dari kasus James Gordon, kami memiliki 3 rumusan masalah yang diangkat, yaitu pertama, berdasarkan dari latar belakang tokoh kasus, gejala apa saja yang tampak dialami oleh James Gordon, dan gejala tersebut masuk ke dalam diagnosis apa. Yang kedua, apa penyebab James Gordon mengalami gangguan mental tersebut. Dan yang ketiga, apa yang membuat kasus James Gordon ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya, berdasarkan kasus Gordon, ada beberapa gejala gangguan yang tampak dialaminya, yaitu halusinasi, di mana James Gordon mengalami gejala halusinasi dengan mendengar suara-suara yang hanya ada di dalam kepalanya, dan suara tersebut adalah suara-suara orang yang ia kenali, seperti saudara laki-lakinya, bibinya, dan bahkan ibunya. Selain itu, Gordon juga melihat beberapa sosok seperti pria dengan janggut putih, wanita muda berambut pirang, dan seseorang dengan kulit gelap yang berasal dari Yunani.
Selanjutnya delusi, di mana suara-suara ini mendukung Gordon untuk meyakini bahwa ia adalah seorang yang bertanggung jawab untuk Tuhan, negara, serta seorang raja bagi alam semesta, sehingga Gordon selalu melakukan dan rela berkorban untuk hal-hal yang diperintahkan oleh suaranya tersebut. Selain itu, Gordon juga percaya bahwa suara-suara itu memberitahu Gordon mana hal yang benar dan salah. Oleh karena itu, suara-suara tersebut membuat Gordon mengalami delusi. Dan yang terakhir, avolition, di mana Gordon tidak lagi melakukan hal-hal yang ia minati dan bahkan mengganggu dan menghambat aktivitas normalnya. Seperti ia tidak lagi bermain drum, tidak lagi membersihkan bahkan mengurus dirinya, hanya menghabiskan waktunya untuk tidur, mengonsumsi alkohol secara berlebih, dan bahkan memainkan piano tanpa henti pada waktu larut malam. Berdasarkan DSM-5, James Gordon mengalami skizofrenia dengan positif symptoms halusinasi dan delusi, serta negatif symptoms avolition. Dari kasus James Gordon tersebut, ia mengalami skizofrenia dengan subtipe paranoid, sedangkan delusi yang ia alami merupakan delusi subtipe persecutory. Kriteria skizofrenia paranoid dalam DSM-5 antara lain seperti bicara tidak teratur, halusinasi pendengaran dan berdelusi, memiliki reaksi yang datar atau tidak pantas, sedangkan kriteria delusi persecutory dalam DSM-5 yaitu merasa dirinya diawasi, diikuti, ataupun dihalangi dalam melakukan aktivitasnya. Berikut etiologi dari kasus James Gordon. Penyebab dari munculnya gejala yang dialami oleh Gordon karena adanya kerusakan pada struktur otak, yaitu pembesaran ventricle. Akibat dari terjadinya perubahan ini adalah munculnya disfungsi pada otak di bagian prefrontal cortex yang berfungsi untuk mengatur perilaku seperti emosi, kemampuan berbicara, dan pengambilan keputusan. Di masa ia bersekolah, orang tuanya memaksanya untuk menjadi guru musik dan berkuliah di universitas ternama. Padahal, James Gordon sebenarnya ingin memilih jalan lain. Karena hal tersebut, ia sering merasa tertekan, tidak cocok, dan merasa dikucilkan. Faktor hubungan lingkungan dan genetik berkaitan erat dengan penderita skizofrenia, sehingga gangguan yang sudah dimilikinya menjadi semakin berkembang. Berikut beberapa kode etik psikologi yang bersangkutan dengan kasus yang dialami oleh James Gordon. Sesuai dengan Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia, yaitu yang pertama terdapat pasal 12, yaitu pasal pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Pasal ini sangat membantu kondisi James Gordon dalam menangani gejala dari gangguan mentalnya yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain, di mana seorang psikolog harus ada dan siap sedia untuk membantu klien dalam menangani masalah maupun gangguan mental yang dialami klien. Selanjutnya, pasal 15, yaitu pasal penghindaran dampak buruk. Pasal ini dapat membantu melanjutkan rangkaian kegiatan psikologi dalam menangani gangguan yang dialami oleh James Gordon, di mana para psikolog harus siap sedia untuk menangani klien dalam keadaan darurat dan juga harus merencanakan pengambilan tindakan untuk mencegah munculnya hal-hal buruk yang dapat membahayakan diri klien maupun orang lain. Lalu ada pasal 17, yaitu pasal konflik kepentingan. Pasal ini ditujukan untuk para psikolog yang menangani klien, di mana psikolog harus mengutamakan kondisi klien terlebih dahulu dibanding dengan kondisi atau urusan lain dapat mengganggu maupun menghambat. Pada kasus ini, walaupun kondisi James Gordon adalah sebagai tersangka, tetapi ia juga adalah seorang klien yang mengidap penyakit skizofrenia dan membutuhkan penanganan. Selanjutnya ada pasal 23, yaitu pasal kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Pasal ini ditujukan untuk para psikolog dalam menangani klien. Dalam kasus ini, psikolog yang menangani James Gordon harus menjaga kerahasiaan data klinisnya. Jika kasus dan data Gordon ingin digunakan untuk proses hukum, maka psikolog yang menangani James harus bertanggung jawab atas segala data tersebut. Lalu yang terakhir ada pasal 26, yaitu pasal pengungkapan kerahasiaan data. Pasal ini dapat membantu kasus James Gordon, lebih tepatnya pada ayat 5 yang menjelaskan bahwa pengungkapan rahasia yang dilakukan oleh psikolog dapat dilakukan tanpa persetujuan klien untuk keperluan hukum, di mana akan ada kemungkinan untuk menjadi pertimbangan terhadap hukuman yang akan diberikan kepada tersangka yang memiliki dan mengalami gangguan mental. Sekian presentasi dari kami, anggota kelompok 6, mengenai hasil studi kasus dan analisa kelompok terhadap kasus James B. Gordon. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih.